Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Asti Febliza dalam belajar online bersama Asti Febliza alias Bobaf. Oke, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada saudara sekalian bagaimana cara membuat GIF animation sederhana dengan menggunakan motion twin. Nah, sekarang kita juga masih membuat animasi sederhana juga dengan menggunakan motion guide. Kalau kemarin kita membuat animasinya itu sembarang tempat alias tidak ada guide-nya di mana dia berjalan atau bergerak. Nah, sekarang kita buat ada guide-nya. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu kita buka saja Macromedia Flash-nya. Seperti biasa, double klik. Kemudian kita pilih create new flash document. Oke, muncul layar kerja kita seperti ini. Biasa kan kita mengatur dulu layar kerja kita, ya. Biasanya sudah tersetting standar ya. Kalau tersetting standar itu seperti ini. Size-nya itu 550 x 400 pixel. Ini kita klik saja boleh. Boleh kalau mau buat title, saya buat misalnya di sini latihan motion guide. Oke. Boleh buat deskripsinya, nggak dibuat juga tidak ada masalah. Dimensionnya kebetulan saya tidak mau mengubah dimensinya, tetap saja. Background, kalau saudara ingin mengubah background boleh. Boleh misalnya mau jadi biru boleh. Atau mau jadi hijau boleh. Itu depend on you ya. Kita ganti hijau deh ya. Sesekali kita tidak bekerja dengan layar putih ya. Oke, frame rate-nya tetap segini. Roll unitnya tetap pixel. Klik OK. Oke, ini layar kerja kita sudah ready. Bagaimana cara membuat motion guide? Sebelumnya kita bahas sekilas dulu. Kalau motion itu kan gerakan, guide itu penunjuk atau petunjuk arah. Jadi nanti objek yang kita buat itu dia bergerak sesuai dengan arah kemana yang mau kita tunjuk. Seperti itu. Nah, jadi kayak ada garis lintasannya. Nah, apa gunanya ini bisa bagi para pengajar kalau ingin membuat animasi bagaimana nanti misalnya ada pohon misalnya, kemudian ada buahnya jatuh untuk mengajarkan mengenai tentang gaya gravitasi. Nah, itu bisa. Kalau di kimia itu misalnya ngajarin bagaimana cara mengajarkan tentang energi aktivasi. Nah, itu juga bisa. Oke. Itu dia. Nah, jadi bisa dengan menggunakan motion guide. Ayo kita mulai ya. Cara yang pertama pada layer 1 ini kan sudah terlihat sudah ada blank keyframe ya. Blank keyframe itu adalah tempat di mana kita akan menuliskan objek. Blank itu artinya belum terisi. Nanti kalau sudah terisi kita sudah gambar objek atau apapun baik itu tulisan atau objek, maka dia akan menjadi hitam nih ya. Oke, saya buat bola saja ya. Saya buat bola bulat. Saya ingin bolanya itu warna putih, dalamnya, luarnya stroke colornya hitam. Saya buat bola. Oke. Kalau bola ada ininya ya. Saya ganti ini. Saya buat gambar bola dulu. Oke. Misalnya buat bolanya gini. Oh, jelek ya. Di dalam aja deh dot bola ya. Nah, kegedean. Bola. Nih, anggaplah ini bola ya. Wah, yang pintar gambar pasti bagus gambarnya ini. Kita buat gambar bola sudah. Kemudian di timeline 40, klik kanan, kita buat insert keyframe. Artinya kita sudah mengkopikan gambar tadi ke timeline 40. Setelah itu pada layer 1 ini kan berwarna biru nih ya. Boleh diklik kanan, kita klik kanan, kita pilih add motion guide. Pilih sehingga terbentuk layar seperti ini, ada guide ya. Nah, kemudian saudara sekalian ya, klik tanda pensil ini nih. Nih, klik tanda pensil. Saya tuh boleh dibuat garis pengennya bola tadi itu geraknya bagaimana gitu loh. Saya misalnya mau membuat ini bisa kita pakai yang ini ya, kita pakai pencil tool saja atau boleh pakai brush. Saya pakai pencil tool. Saya pengen gerakinnya itu bola ini
geraknya kayak seperti ada energi aktivasi misalnya gitu ya. Oke, seperti ini boleh. Nah, atau melingkar boleh. Pengen bolanya melingkar-lingkar, ini saya kontrol Z saja dulu. Boleh kita buat bolanya melingkar. Sorry ya, lingkaran saya tidak bagus. Oke, seperti ini. Setelah seperti ini kita cek garisnya sudah, kita cek di sini. Oke, kita cek lagi di detik ke-1, kita cek gambar kita sudah detik ke-40 kan masih di sini nih. Nah, yang di detik 40 kita pindahkan caranya bagaimana? Pilih selection tool. Karena kita ingin memindahkan ini garisnya tidak, maka jangan lupa dikunci dulu ya garis guide layernya supaya tidak mengganggu pekerjaan kita yang lain. Nah, ini kita move ke bawah. Kenapa kita move ke bawah? Usahakan ini yang ada tengahnya tadi ini nempel ya. Ini coba lihat, perhatikan. Ini ada yang di tengahnya kan? Tengah-tengah. Nah, itu nempel di ujung garis. Seperti itu. Kita cek ya. Kita kontrol enter. Kontrol enter. Oh, sorry, saya kelupaan. Belum. Di detik ke-20 kita klik kanan buat create motion twin. Nah, idenya lupa tadi. Aduh, sorry ya. Oke, kita boleh jalankan. Cirit. Sampailah dia di ujung. Betul kan? Coba perhatikan di sini. Ini kan tengahnya pas nih, di tengah garis. Ini yang saya maksudkan tadi. Coba kita lihat di sini. Jadi pas memindahkan itu bagian tengahnya ini harus pas di ujung garis ini. Oke, seperti ini. Nih, sehingga dia geraknya terlihat. Jika mau melihat hasilnya, kontrol enter. Wah, bola kita melingkar. Nah, inilah motion guide. Jadi, saudara sekalian ataupun Bapak Ibu yang ingin belajar, ini bisa menggunakan ini untuk berbagai macam animasi yang diinginkan atau mau mengajarkan ke siswa. Misalnya tadi saya sudah contohkan buah jatuh, atau mau mengajarkan tentang kalau kimia itu energi aktivasi, atau elektron yang mengelilingi inti, atau tata surya, planet-planet mengelilingi intinya bagaimana. Oke, itu dia tadi. Mudah kan? Sangat mudah sekali. Nah, ini kerjaan kita yang pertama. Jangan lupa di save ya. Di save seperti biasa, file, save as, save pekerjaan kita dulu. Ini namanya tadi mau kita buat latihan motion guide. Oke, saya simpan. Kalau mau diekspor jadi SOF sudah ya, sudah tahu. Tinggal export movie, pilih GIF animationnya. Ya, ini saya nggak simpan dalam bentuk GIF animationnya, nggak saya ekspor. Jika saudara ingin ekspor boleh. Nah, jadi ini sudah mudah, sangat mudah sekali. Silahkan belajar bagaimana cara membuatnya. Nah, cara kedua, kita masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya, cara membuat masking. Nah, masker ya. Masking itu kan, masker tuh gunanya untuk menyembunyikan objek. Nah, saya buka lembar baru. Ini di sini boleh klik kanan, boleh new. Ya, jadi ini yang sudah kita simpan tadi, latihan motion guide. Ini untitled 2, new document ya. Kemudian kita buat masking. Seperti biasa boleh kita atur dulu. Sini saya buat latihan masking. Saya backgroundnya warna putih saja ya. Oke. Nah, masking itu cara menyembunyikan sebagian objek atau teks. Dapat juga digunakan untuk berbagai macam efek ya. Bagaimana cara membuatnya? Bapak Ibu atau saudara sekalian, silakan bikin ada 2 layer. Masih ingat cara menambahkan layer? Oke, ini ada tanda tambah ya. Kita tambah. Jadi layernya ada 1, ada layer 1, layer 2.
Layer 1 kita rename, ini di double klik saja di sini. Kita buat di sana namanya tulisan. Tulisan. Kemudian di layer 2 buat namanya masking. Oke. Kemudian Bapak Ibu atau saudara sekalian, pada layer tulisan di sini ya, kita buat tulisan. Bapak Ibu atau saudara sekalian boleh buat tulisan atau boleh buat gambar. Saya buat tulisan saja ya. Saya buat tulisannya misalnya belajar masking. Belajar membuat masking misalnya. Ini saya tarik. Kalau misalnya saudara sekalian mau mengubah tulisannya boleh. Ini kan Verdana nih ya. Nah, ini di bawah cek aja. Misalnya mau ganti jadi ini misalnya, atau mau ganti jadi Tempus Sans ITC. Nah, ini biasanya anak muda suka begini deh. Terus letaknya mau di tengah-tengah. Oke, kemudian warna tulisannya misalnya ganti jadi warna merah misalnya, jangan hitam. Boleh. Mau dibesarkan juga boleh. Ini ngecilin ya. Besarkan misalnya kita ganti jadi 40 boleh. Ini saya tarik lagi biar enggak ke bawah-bawah gitu. Oke. Nah, sudah. Ini saya geser dulu ya. Jangan lupa kalau kita ingin menggerakkan, memindah-mindahkannya, jangan lupa pilih selection tool. Membuat masking, sudah kita buat tulisannya. Kemudian ya, pada layer tulisan tadi yang ini kita klik frame 40. Oke, klik frame 40, klik kanan, kemudian pilih insert frame. Artinya yang ini tetap di sini dan dia terbaca sampai detik ke-40. Kemudian pada layer mask ya, klik kita buat lagi maskingnya ya. Kita buat pada masking di sini. Nah, kita mau menutupnya misalnya dengan menggunakan menggunakan bulatan ya. Saya buatnya gambar bulat. Saya mau menutupnya dengan gambar bulat begini. Saya tutup nanti dia begini. Ini supaya tulisannya nggak terganggu, saya kunci dulu ya. Ini mau saya move soalnya, mau saya pindah. Oke, ini saya ganti warnanya menjadi warna hijau misalnya. Udah. Kemudian pada layer masknya tadi kita klik kanan di 40 dan 40. Kemudian kita buat di sini. Nah, kita klik kanan, insert keyframe. Nah, setelah itu di antara frame 1 sampai frame 40, yaitu di 20 lah ya, kita klik kanan, kemudian kita sebelum kita create motion frame ya. Nah, hanya saja di sini coba ini bisa kita jalankan, nggak ngaruh. Kenapa? Karena tadi lingkarannya masih berada di awal. Nah, kita jangan lupa klik di frame 40 tadi, set, ini kita pindah, kita move sampai ke sini, sampai ke G ya. Nah, baru kita lihat sip gitu ya. Kemudian pada ini kan sama seperti animasi kemarin biasa ya. Apa bedanya dengan masking? Nah, pada layer mask tadi ya, pada layer masking kita klik frame 1 tadi ya, udah diklik ya. Kemudian kita pilih maskingnya,
kemudian kita klik pada frame masking, klik kanan, pilih mask. Nah, sehingga nanti kalau kita lihat set, nah ini kita kontrol enter untuk melihat hasilnya ya. Nah tuh sudah jadi masking kita. Itu dia, saya ingin nanti di detik berikutnya dia terlihat tulisannya apa. Boleh, tinggal kita tambahkan saja. Saya tambahkan layer di sini, kita copy tadi tulisannya, jangan ininya ya, ini kita kunci dulu. Kita copy tulisannya, copy frame, kemudian di sini kita buat di detik ke-41 kita buat insert blank keyframe, kemudian kita paste tadi tulisannya, paste frame. Nah ini sampai di detik misalnya 55 kita buat insert keyframe. Nah sekarang coba saudara kontrol enter untuk melihat hasilnya. Nah lanjut seperti itu. Nah ini dia cara membuat masking. Nah biasanya masking ini digunakan untuk menutupin sesuatu ya, bisa ya nanti bisa dieksplor sendiri deh, saya lagi nggak punya ide nih apa misalnya yang bisa kita buat dengan masking ini, apakah di intro atau misalnya saudara ingin membuat animasi dengan menggunakan menebak-nebak tulisan, misalnya membuat kuis kayak nebak-nebak tulisan ya kan, kayak buat games kayak gitu bisa ya. Itu depend on Bapak Ibu atau depend on saudara-saudara pengennya seperti apa. Oke, demikian penjelasan saya untuk masking. Sekarang kita bisa simpan, kita save as latihan membuat masking. Jadi nanti silahkan saudara sekalian buat latihan ya dengan menggunakan teknik ini, bisa untuk apa saja terserah, tapi yang berkaitan dengan animasi untuk mahasiswa saya yaitu animasi kimia yang bisa saudara gunakan. Munculkan ide baru, explore terus ide-ide kreatifnya ya, karena kemarin tugasnya yang sudah dikumpulkan saya sudah lihat beberapa, itu sudah bagus banget dan saya appreciate sekali, bangga sekali dengan mahasiswa saya, sudah diajarkan lewat video tutorial dan mereka bisa. Oke, ini materi kedua. Materi selanjutnya bagaimana cara membuat kuis pilihan ganda dengan menggunakan flash ya. Caranya, nah ini kita langsung juga klik kanan new. Oke, kita buka file baru ya, ini dia file baru. Kemudian di sini ada layer 1. Nah, pada layer 1 kita buat background ya, boleh kita buat dulu backgroundnya ya. Saya insert saja, saya import to library seperti yang minggu lalu ya. Saya masukin background di sini. Oke, kita tarik, kita masukkan backgroundnya. Tadi 550 kali 400 ya, saya lupa nih. Kali 400 kalau tidak salah ya. Kita ganti. Ini tinggal kita tarik, kita paskan. Oke, pas ya. Oke, setelah itu kita kunci. Ini jadi layer background. Boleh kita ganti namanya menjadi background. Kemudian kita kunci. Setelah kita kunci, kita tambah layer, insert layer. Pada layer 2 ya. Pada layer 2 kita buat lagi di sini untuk judul kuis. Ya. Ini background. Ya, background ini bisa kita perpanjang nanti ya. Kita perpanjang, kita buat sekarang kita buat 5 soal. Kita background tadi, ini kita buka dulu kuncinya. Pada frame
ke-7 ya, atau timeline ke-7 detik, itu kita klik kanan, kita buat di sana insert frame, baru kita kunci ya. Sekarang kita bekerja pada layer 2, yaitu untuk layer soal. Ini boleh diganti namanya menjadi soal. Oke, kita buat di sini menjadi soal. Kemudian ya, pada frame pertama ini atau timeline pertama itu kita buat judul kuis dengan tulisan static text ya. Kita buat ini, misalnya kita buat namanya di sini latihan soal kimia. Saya lihat di bagian bawah ini bisa kita letakkan di tengah-tengah, itu kita ganti tulisannya, boleh misalnya mau ganti jadi apa ya, Arial misalnya, kita ganti jadi Arial. Jangan lupa diblok dulu kalau mau mengganti, kita ganti jadi Arial. Oke, ini misalnya kita buat 20 misalnya, warnanya hitam. Setelah itu latihan soal kimia sudah. Ini static text, jangan lupa static text. Kemudian dibuat di bawahnya, kita buat lagi penjelasan. Kita ingin soal kita nanti ada nama mahasiswa kita atau nama siswa kita. Tulis nama Anda, kita buat aja ya, tulis nama Anda. Ini tulisannya kita kecilin lagi ya, keterangan-keterangan itu kecil saja, kita buat 12 misalnya. Masih static text. Ini kita pindahkan ke bawah tadi situ. Kemudian kita buat lagi ini kita ganti jadi 15 ya. Dan jangan lupa ini ganti jadi input text ya, di properties ganti jadi input text. Kita buat untuk biar siswa kita bisa menuliskan namanya di sini nanti. 15. Kemudian coba perhatikan di sini. Ini di bagian bawah kita lihat, ini kita ganti jadi anti alias for animation. Kemudian di sini tetap normal. Kemudian ini ada show border around text, ini kita aktifkan. Ya, sebentar. Kita pilih dulu ya. Ini sudah diaktifkan tadi. Var-nya tulis nama di sini, nama. Oke, minimum karakternya 0 saja. Sudah sepertinya. Sudah. Oke. Kalau sudah nanti hasilnya akan seperti ini, terlihat seperti ini. Ya. Ini udah bagian pertama. Kemudian pada frame kedua di layer soal, kita buat lagi insert blank keyframe. Di sini saudara tuliskan soal dan jawaban. Ya, tuliskan soal dan jawaban. Ya, tadi saya sudah menuliskan soal dan jawaban. Saya buat di sini. Ini soal dan jawaban saya. Soal nomor 1. Nah, kemudian setelah kita buatkan begini, ya, itu letakkan, pilih ya, letakkan kursor saudara, pilih di layer soal pada timeline kedua alias pada frame kedua ya, dipilih. Kemudian tekan F6 sebanyak 4 kali. Artinya kita mau mengcopy soal ini ke 4 soal berikutnya. Kita belajar membuat latihan soal sebanyak 5 ya. Tekan F6, nanti coba perhatikan 1, 2, 3, 4 sampai di frame ke-6. Jadi dia bertambah. Nah, coba perhatikan, nggak mungkin kan kita klik dulu di frame ketiga, soalnya masih sama karena kita mengcopy soal tadi supaya nggak capek ya. Sekarang pada soal ketiga kita ganti soalnya, nggak mungkin ya soalnya ini juga. Nah, kita ganti soalnya. Kebetulan tadi saya sudah coba mencari soal ya. Sini ciri-ciri reaksi kimia sebagai berikut kecuali. Ini saya copy saja. Boleh saudara copy dari Word. Disediakan aja dulu soalnya ya. Ini kita copy, kita pastekan. Jangan lupa kita atur.
Oh ya, jika saudara ingin memunculkan rulernya ini, boleh di view ruler, aktifkan rulernya. Kalau pakai grid boleh seperti yang kemarin ya. Oke, setelah itu optionnya kita ganti. Optionnya yang A itu kita ganti ini, perubahan massa dan ukuran. Perubahan massa dan ukuran, intinya kita copy paste saja. Oke, perubahan massa dan ukuran. Ini masanya double S ya. Kemudian perubahan suhu kita copy saja. Oke, nanti kita atur. Kemudian timbulnya gas. Kemudian menghasilkan endapan. Kita pastekan. Kemudian perubahan warna. Oke, sekarang klik ini selection tool, kita atur letaknya. Kita atur letaknya, jangan sampai berjauhan seperti itu. Ya. Kita atur letaknya. Ini kita turunkan sedikit. Oh, ini enggak lurus, kita luruskan. Oke, siap. Ini terlalu jauh ya jaraknya, kita dekatin lagi. Kita turunin ke bawah dikit lah ya. Belum pas ini ya, jarak antarnya belum pas, jadi kita turunin lagi. Nah, tuh sudah. Kemudian soal ketiga juga kita ganti. Oh, ini soal kedua tadi belum diganti ya, ini ganti jadi 2. Kemudian selanjutnya kita ganti soal ketiga. Soal ketiga ini soal ketiga. Oke, setelah kita buat soal kedua ya, kemudian edit lagi soal ketiga dan seterusnya dengan memencet tombol ini ya. Nah, ini sekarang pada soal 1 tadi lihat, ini kan kalau di kimia ada yang baik letaknya itu, kalau CO2 kan letaknya di bawah ya. Nah, ini boleh di blok. Kemudian lihat di sini kan tadi normal, kita pilih subscribe ya. Nah, jadi CO2 nya bagus nih tulisannya seperti ini. FeCl3 juga seperti itu, kita ubah. Kalau nggak jelek dia ya, tidak sesuai dengan penulisan unsur kimia. Ini kita ganti dengan selection tool. Demikian seterusnya, ini sudah saya ubah soalnya, soal 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sudah saya ubah semua soalnya, nanti saudara silakan diubah sendiri soalnya ya. Kemudian pada frame ke-7 tadi kita klik kanan, buat di sana insert blank keyframe, pilih insert blank keyframe. Oke, sampai di sini kita kunci. Kita kunci layer soal. Kenapa? Kita tidak apa-apakan lagi ya. Selanjutnya kita buat layer baru. Kita buat layer baru yaitu layer 3. Close dulu. Layer 3. Di layer 3 ini kita klik frame 1. Frame 1. Kemudian kita buat teks mulai dengan static text. Ya, kita letakkan di bawah kotak nama. Kita buat mulai. Boleh dengan mengimport saudara boleh mengimport dari gambar button mulai start, atau boleh juga menulis. Kalau di sini kita buat tulisan saja boleh. Kita buat di sini mulai. Cuman kalau saya cenderung suka buatnya itu bukan dari sini ya, karena kalau dari sini kan nggak terlalu bagus. Ini kita delete aja ya, kita delete, kita cut saja.
saya import dari luar saja. File, import, kita ambil import dari tombol button dari luar biar bagus. Ini saya buat start dari sini. Nah, ini tombol startnya boleh kita pindahkan ke sini. Ini kita kecilin. Jadi lebih bagus daripada kita buat sendiri. Kemudian setelah begini ya, kita letakkan di bawah ini gitu ya. Oke. Setelah itu kita pilih convert to symbol. Kita klik kanan, kita ambil convert to symbol. Nah, ini kita ganti namanya, boleh kita ganti namanya jadi start button. Start button. Gini ya. Ini kita buat jangan movie click tapi button. Letakkan ini registrationnya di tengah. Gini. Kemudian klik OK. Oke. Nah, sekarang kita sudah istilahnya sudah mengkonversi menjadi button. Oke. Ini kita klik dulu, kita klik, kemudian lihat di bawah di properties ya, kita klik instance name-nya. Ini tadi kan sudah kita buat name-nya ya, sekarang kita buat instance name-nya. Ini instance name-nya start button ya, start button. Oke, sudah. Kemudian selesai, klik kanan pada frame 2 layer 3, frame 2 di sini ya, layer 3. Ini kita klik kanan, kita buat pilih insert blank keyframe, insert blank keyframe. Oke, sudah. Kenapa kita pilih insert blank keyframe? Supaya dia berhenti. Kalau kita tetap insert frame, jadi sampai di sini dia masih kebaca button kita. Nah, jadi kita buat insert blank keyframe, artinya dia sudah berhenti. Dia hanya terlihat pada frame pertama alias timeline pertama, ya, detik pertama saja. Oke, berikutnya kita pada frame kedua layer 3 ini kita buat objek kotak dengan rectangle untuk membuat tombolnya nanti ya, untuk menekan tombol jawaban. Jadi rectangle tuh ini kita buat isinya putih atau boleh hijau juga boleh, terserah saja ya. Hitam ininya boleh, ini saya kasih solid boleh. Ini kita buat di A, kita tutupin A nya seperti ini. Kemudian kita pilih ya, setelah kita pilih ini klik kanan, kita convert to symbol. Setelah convert to symbol button, letakkan di tengah-tengah, klik OK. Nah, kemudian ini kita ganti namanya dengan menggunakan button underscore start. Oke, setelah itu tinggal kita copy saja ya, kita copy. Oh, sebelum kita copy kita edit dulu ya, kita double klik, nanti pas di up ini kita cut frame dan di hit kita paste frame seperti ini. Jadi di sini kosong. Oke, kita balik ke skin 1. Oke, seandainya nanti di tempat saudara tidak ada skin-skin seperti ini, bisa dimunculkan dengan klik Windows, kemudian ketik toolbar, kemudian ketik edit bar, nanti dia akan muncul di sini ya. Oke, kemudian ini kita copy, klik kanan, copy, kita pastekan, paste, kita letakkan di B, kemudian ini kita ganti jadi button B seperti ini. Kemudian kita copy lagi, kita pastekan sampai semua option kita terpilih. Sudah kita berikan button seperti ini ya. Ini kita ganti dengan button C. Ini warnanya seperti ini, nggak apa-apa, nanti nggak akan kelihatan. Kemudian kita copy lagi ya, langsung aja kita paste ya, diletakkan di D. Ini nggak semuanya terpilih, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa.
Ini kita ganti dengan button D. Selanjutnya paste lagi, kita ganti dengan button E. Oke, kita ganti dengan button E. Oke, selesai. Selanjutnya ini boleh kita copy pastekan ke nomor-nomor berikutnya, ya. Pastekan dengan cara klik F6, nanti dia akan tercopy sendiri, ya. Kita klik F6. Oke, selanjutnya kita lihat, kita edit ya satu persatu. Kita edit dulu. Ini ukurannya kan tidak pas tadi ya, kita edit sehingga ini biar cepet. Edit di sini aja deh, kita ganti jadi height-nya tuh di edit 20 misalnya gitu. Nah, ini tinggal kita tarik seperti ini juga ditarik biar pas ya. Ini juga kita ganti jadi 20 misalnya. Oke, kita tarik ke atas sekali ya, tarik bawah. Ini juga kita tarik. Oke, sampai semuanya tertutupin. Cek di nomor 1, 2, di nomor 2, 3, 4 sampai 5 ya. Kita edit setelah semuanya tertutupi semua. Kemudian cek di bagian berikutnya. Di bagian ini soal nomor 3 tuh masih belum pas ya. Kita cek dan kita paskan. Oke. Guys, setelah semuanya kita cek sudah pas di frame ke-7, kita insert blank keyframe. Selanjutnya kita tambah layer, yaitu layer 4. Ada layer 4, saudara klik frame 1 alias timeline 1, kemudian kita tekan F7 sebanyak 6 kali. Kita tekan F7 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masih di layer 4 ya. Kita kembali ke layer satunya ya, pada frame 1 kita tekan F9 untuk memasukkan action script, atau boleh langsung tekan di bawah action ini, atau boleh F9 seperti ini. Cara cepatnya F9 ya. Kemudian pada action ya, layer action script ini ya, kita pada frame 1 ini ya, di sini setelah muncul panel action scriptnya, kita masukkan action script seperti ini. Kita buat stop, kemudian buka kurung, tutup kurung, titik koma seperti ini. Kemudian kita enter. Kita buat di sana start button. Tadi kan kita buat namanya start button seperti ini ya. Jangan sampai ketinggalan satu huruf pun. Start button, salah, bukan start button dulu ya, kita buat score dulu. Score ya, story seperti itu, sama dengan 0 titik koma seperti itu. Ini kita enter, kemudian kita buat start button titik, kemudian on press seperti ini, sama dengan ya function buka kurung, tutup kurung, titik, buka kurung, tutup kurung, kemudian tanda kerawal, buka kerawal, kemudian enter. Kita ketik next frame
F-nya huruf besar, next frame seperti ini, buka kurung, tutup kurung, titik koma, enter lagi ke bawah, kurung kerawal, penutup kurung kerawal, dan titik koma, seperti itu. Sudah jadi. Nah, kemudian pada frame kedua alias timeline keduanya ya, pada detik kedua kita klik di sini, kita ketik pada action scriptnya stop seperti tadi, buka kurung, tutup kurung, titik koma, kemudian enter ya, kita klik, kita ketik on enter frame. Perhatikan huruf besar kecilnya ya, tidak ada spasi. On enter, E nya besar, F nya besar, or on enter frame sama dengan function buka kurung, tutup kurung, buka kurung kerawal, skor sama dengan ya, oke, ini tadi salah ya, karena jawaban kita bukan A, jawaban kita C tadi ya. Kita buka dulu. Di sana kita nggak pakai skor ya. Function, buka kurung, tutup kurung, kemudian tanda kerawal dulu. Tanda kerawal, skor. Ya benar ya, skor, saya lupa, sama dengan plus, kemudian skor lagi, kemudian titik koma, tanda kerawal, tutup kerawal, kemudian titik koma lagi, enter. Kita klik di sana button strip A seperti yang kita tulis tadi, button A, titik on, B besar, on press seperti ini, sama dengan function buka kurung, tutup kurung, kurung kerawal buka, enter, kemudian next frame seperti ini, buka kurung, tutup kurung, titik koma, oke, kemudian enter lagi, buka kerawal, titik koma. Itu sudah untuk button A. Kemudian kita buat lagi next frame ya. Udah. Kita cek ya, stop, buka kurung, tutup kurung, kemudian titik koma, on enter frame sama dengan function buka kurung, tutup kurung, buka kurung kerawal, skor sama dengan plus skor, titik koma, tutup kurung kerawal, kemudian titik koma, enter. Di bawah button strip A, titik on press sama dengan function buka kurung, tutup kurung, buka kurung kerawal, di bawahnya next frame ya, buka kurung, tutup kurung, titik koma, enter, tutup kurung kerawal, titik koma. Nah, selanjutnya kita buat untuk button B. Button B ini kita bisa klik enter lagi, enter. Buat button B, button strip B tadi ya, underscore B, titik on press, P nya harus besar, sama dengan function, nanti bisa kita copy ya, function buka kurung, tutup kurung, buka kurung kerawal, kemudian sama buka kurung, tutup kurung, buka kurung kerawal, kemudian next frame
next frame, buka kurung, tutup kurung, titik koma, enter, buka kurung kerawal, titik koma. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa copy untuk button berikutnya. Karena jawaban kita C, maka button berikutnya itu harus kita edit ya. Copy, ini saya enter dulu. Tadi kita sudah copy, kita pastekan. Ini kita untuk button C. Karena button C itu adalah jawabannya on press function, buka kurung, tutup kurung, buka kurung kerawal. Nah, ini sebelum next frame ini di sini kita enter dulu, kita buat skor tambah sama dengan ya 20 karena kita membuat skornya itu karena 5 soal berarti 20. Jadi kalau misalnya 10 soal berarti 10. Titik koma. Baru di bawahnya next frame, buka kurung tutup kurung, titik koma, buka kurung kerawal, titik koma. Dah, betul. Ini yang untuk C. Yang untuk D tinggal kita copy lagi yang ini tadi, sama nih yang button. Ini copy saja yang di button D ini. Kita ganti jadi button D ya. Ini kita ganti jadi button D. Selanjutnya kita tambah lagi untuk button E. Kita ganti jadi button B nya jadi button E. Oh, ini ada yang kurang ya. Sebentar sebelum kita pastekan. Ini ada yang kurang. Kenapa ininya kurang ya? Next frame kurang kerawalnya tinggal nih. Nanti jadi salah. Oke, untuk button ini copy lagi untuk button E. Kita ganti ini jadi seperti itu. Oke, kalau sudah jangan lupa di save, Ctrl S saja. Selanjutnya di sini kenapa di C itu ada plus 20 karena kunci jawabannya adalah C. Kemudian klik frame 3 ya, masih di layer 4 di sini. Kemudian kita klik di sana ya. On enter, stop dulu. Sebenarnya kita bisa copy paste yang tadi ya, kita bisa copy paste di yang ini tadi, hanya kita ganti saja kuncinya apa. Ini di copy paste bisa. Sekarang kita cek dulu kunci jawaban ya. Di soal nomor 2 itu kunci jawabannya ciri-ciri reaksi kimia berikut kecuali berarti perubahan massa. Berarti yang nomor 2 itu jawaban kita adalah A ya. Kemudian yang nomor 3 kita cek dulu jawaban kita ya. Nomor 2 itu adalah A. Kemudian nomor 3 itu adalah jawabannya, kita cek dulu. Rumus molekul dari nitrogen, belerang, dan fosfor berturut-turut NSP. Berarti jawabannya masih A. Kemudian nomor 4 kita cek jawabannya adalah partikel penyusun inti atom, berarti proton dan neutron. D. Jawabannya adalah D ya. Kemudian yang nomor 5 jawabannya proton dan neutron ya. Nomor 5 itu adalah inti atom memiliki muatan positif. Jawabannya adalah A. Oke, kita sudah buat kunci. Kemudian yang di nomor 2 klik lagi di soal nomor pertama tadi ya. Ini kita klik, silakan F9 dibuka lagi. Nah, ini ya muncul. Ini kita copy saja. Menurut saya ini kita copy saja biar nggak capek. Kita copy. Kemudian kita pindah ke berikutnya di sini yang ke frame 3. Untuk soal ini boleh kita minimize ya, kita close. Soal nomor 2. Soal nomor 2 itu ini di sini kita pastekan saja. Di soal nomor 2 itu kan kuncinya ada tadi A, maka kita pindah
skor plus ini kita pindahkan di ini, kita cut saja ya, jangan lupa dinaikkan, kita pindahkan ke A. Jadi A nya itu jadinya setelah ini kita enter, kita pastekan yang ini tadi. Oke deh. Kemudian untuk soal nomor 4, untuk soal nomor 4, oh ini soal nomor 2 ya, soal nomor 3 ini ya, soal nomor 3 juga jawabannya masih A. Kalau begitu kita copy saja tadi dari yang soal nomor 2 karena masih sama A kan. Nah ini kita copy saja, kita copy ke sini, ini kita pastekan, sama jawabannya masih A ya. Kemudian yang keempat itu jawabannya D. Jawabannya D kita klik di sini yang berarti di frame kelima. Kita ganti. Berarti ini kita paste lagi. Tadi karena jawabannya D, berarti ini kita pindah. Ini kita pindah, ini saya cut. Jangan lupa dinaikin ya. Kemudian di D. Oh. Kok ini A B C D ya? E-nya enggak ada. Saya salah, A B C D. Kita cek dulu ya. Oh iya, oh kopinya nggak ke semuanya ini. Aduh, salah lagi. Kopinya tinggalan nih, nya nggak di copy. Cek dulu ya. Kita copy dulu berarti ini kita copy dulu. Wah bahaya ini, kalau begitu nanti pas siswanya pencet E nggak muncul ya, nya nggak muncul. Ini kita copy lagi tadi di sini ya. Oke, udah, baru kita copy answer ya. Ini kita copy, tadi ngopinya nggak sampai ke bawah, baru copy di yang ke soal nomor, soal nomor berapa? Soal nomor 4. Soal nomor 4 itu dia D kan. Ini kita ganti dulu. Jawabannya D, ini kita copy, kita cut, jangan lupa ini kita tarik ke atas. Jawabannya tadi D, maka di sini setelah ini kita enter, baru kita pastekan. Dah. Kemudian di soal nomor 5, tadi jawaban soal nomor 5 itu adalah A. Ini bisa kita copy tadi dari yang jawabannya A. Jawabannya A itu kan ada di soal nomor 3 juga ya. Nah ini bisa kita copy ke sini, baru kita paste. Jadi kita kontrol save. Oke, sudah jadi ini untuk kunci jawaban. Selanjutnya ya, kita masuk ke, kita buka kunci layer 2 ya. Jangan lupa di save ya, kontrol S. Ini kita close aja. Kita buka kunci layer 2 atau layer soal. Ini nggak bisa digeser apa ya? Ah gitu. Terlalu kecil ya jaraknya. Saya coba cari dulu nih gimana cara nuruninnya ini. Oke, nggak apa-apa. Harusnya bisa ini, bisa diturunin ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita cek di layer soal. Kita lihat lagi, kita buka kuncinya ya di layer soal. Ini kita geser dulu. Nah tuh, di layer soal kita buka kuncinya, kemudian kita klik tanda gambar gemboknya itu ya. Kemudian kita klik kanan pada input teks yang telah kita buat pada frame 1 tadi. Di sini input teksnya, yang input teks tadi ini ya. Oh, ini input teks. Dan ini input teksnya. Kita copy pastekan di frame 7. Ini kita copy, kita pastekan di frame 7 atau detik ke-7 nya. Kita paste frame. Letaknya ini kita posisikan di sini. Ya, terletaknya ya. Kemudian oke, nah sekarang pada frame 1
kita pilih yang ini tadi ya. Setelah kita pilih, kita copy, kemudian atau Ctrl C saja. Di pada frame ke-7 atau detik ke-7, timeline ke-7 kita Ctrl V. Nah, warnanya harus biru seperti ini ya. Kemudian kita pindah. Kemudian kita buat double klik. Ya, kita double klik. Kita tulis tanpa nama di sini, tanpa nama. Setelah kita buat tanpa nama, kemudian di bagian bawahnya kita buat lagi di sini ya. Kita buat lagi di bawah kotak input teks tadi, kita ketik di sini. Nah, ini ganti jangan input teks ya. Sebelum kita ketik static text saja, kita buat di sini nilai Anda. Nilai Anda. Ini saya pindah dulu. Nilai Anda. Setelah itu kita buat dynamic text ya, dynamic text kosong dengan cara klik teks yang ini, kemudian kita pilih dynamic text ya seperti ini. Kita buat ukuran fontnya 50 di sini, 50. Setelah itu kita klik di bawah teks ya, nilai Anda tadi kita buat. Nah, ini bisa kita pindah dulu, pindah nilai Anda, kita akan di tengah-tengah begini. Kemudian kita buat kotak var-nya ini, kita buat di sini skor. Nah, kemudian di bawah kotak dynamics ini bisa kita tuliskan, ini jangan lupa ya, ininya diaktifkan, show border round textnya. Kita buat lagi di bawahnya, misalnya ini dengan menggunakan dynamic text ya. Kita static text ubah lagi, kita buat di sini, ini misalnya kita buat lagi tadi 15 ya, kita kembalikan ke 15. Misalnya KKM-nya berapa? Nilai KKM ini ya, ini ya, misalnya lebih besar dari 80 misalnya, seperti itu ya. Oke. Oh ya, yang tadi hilang ya. Oh, ini tadi ya. Ini apa? Kita cek. Oh, saya Ctrl Z dulu. Tadi ada yang terpindah, tadi lagi terklik. Sebelum dynamic static. Nah, ini tadi salah. Ini dynamic text. Ininya 50. Tadi pas lagi terklik tadi ya. Sudah saya pindahin. Ini jangan lupa kita show border round text. Ini var-nya tadi skor ya. Oke, skor. Ya. Baru kita pilih ini. Nah, baru ini kita ubah. Mohon maaf ya, salah tadi. Ini kita ganti dengan static text. Baru kita buat KKM kimia besar dari 80 misalnya, seperti itu. Ini tidak usah kita kasih border lah ya. Nah, kalau pilih dulu tidak usah kita kasih border. Nah, misalnya begitu, atau mau dikasih border juga boleh. Gimana bagusnya saja, terserah Anda. Oke, seperti itu. Atau KKM ini terlalu singkat ya. Ketuntasan minimal ya, ketuntasan kriteria minimal atau KKM ininya besar dari ini, saya kecilin lah ya tulisannya 12 misalnya. Nah tuh, biar gak usah gede-gede amat, gede-gede kurang bagus. Oke, setelah itu kita
buka kunci. Kita buat lagi, ini keputusan minimal sudah. Oh, ada lagi, dan tinggal kita buat lagi kriteria, kan kriteria ketuntasan, salah, ketuntasan. Oke, selanjutnya di bagian bawahnya ya kita buat lagi dynamic text ya, kita buat lagi dynamic textnya. Ini jangan dipilih lagi, nah ini kita pilih A dulu, nanti salah lagi ya, dynamic text. Kemudian setelah dynamic text ini kita buat kosong di sini. Nah, ini boleh kita ganti misalnya jadi 15 lagi ya. Kemudian nama varnya ini adalah keterangan. Oke, ini kita kasih border ya. Udah, lanjut, ini kita pindahkan ke bawah sedikit. Sudah. Nah, kalau sudah, ini enggak cantik ya. Nah, tuh. Kalau sudah, kemudian kita masuk ke frame 7 pada real soal tadi. Dan kita kunci. Nah, kita kunci dulu. Selanjutnya kita masuk ke layer 3. Layer 3. Nih, layer 3 kita tadi ya. Pada layer 3 kita klik frame 7 ini ya. Kemudian kita ketik ulangi ya, kita ketik ulangi ya, kita ketik ulangi. Ini saya udah kepalang bahasa putar ya, ini terlalu ke bawah ya. Ini saya buka lagi, ini kita tarik aja dulu ke atas, terlalu ke bawah. Nggak tahu letak ngulanginya nanti di mana. Kita kunci lagi ya. Oke. Di sini ya, pada layer 3 ini kita buat ulangi. Kita teks ulangi di sini. Ulangi. Oh ya, saya lupa, ini kita tidak ada border. Oke, ulangi. Setelah ulangi, perbesar semua lah ya. Ulangi, static text. Selanjutnya kita klik kanan. Kita klik kanan. Kita ganti convert to symbol. Kita ganti jadi button, tetap di tengah. Setelah itu kita ketik namanya di instant name-nya ini. Button kita oke kan, instant name-nya kita buat di sana restart button. Oh, jangan berbesar sama restart strip button. Oke. Kemudian kita kunci lagi layer 3. Setelah ini supaya bagus, kita ganti warnanya jadi warna tulisannya ini ya. Maunya tadi jadi merah gitu ya. Oke, masih bisa kita ubah jadi merah gitu. Oke. Kemudian selanjutnya kita kunci. Bukan ini yang dikunci, layer 3 ya. Selanjutnya kita klik frame 7 pada layer 4. Nih, layer 4 tadi. Kita pastikan layer 4-nya enggak terkunci ya. Ini kan tidak terkunci. Kemudian kita tekan lagi F9. Atau boleh juga dengan menekan tombol action yang ada di bawah ya. Selanjutnya kita ketikkan di sana if buka kurung skor lebih besar sama dengan 80 ya, tutup kurung, buka kurung kerawal ya, buka kurung kerawal,
kita enter, kita buat di sana keterangan sama dengan tanda petik bagus, pertahankan prestasi. Oke, pertahankan prestasi, tanda petik, titik koma, enter, tutup kurung kerawang. Selanjutnya bawah if, buka kurung, skor lebih kecil dari sama dengan 60, tutup kurung, buka kurung kerawang, ke bawahnya keterangan sama dengan tanda petik Anda belum tuntas belajar lagi ya, gitu ya, begini. Kemudian tanda petik, titik koma, enter, tanda tutup kurung kerawang, ke bawah, enter lagi, restart, underscore button, titik on press sama dengan function, buka kurung, tutup kurung, kurung kerawang, enter, go to A nya besar, N, S nya besar, stop, buka kurung, 1, tutup kurung, titik koma, enter, buka kurung kerawang, titik koma. Kemudian kita simpan ya, Ctrl S. Oke, ini dia. Kalau ingin melihat hasil seperti biasa, kita Ctrl Enter. Oke, ini dia Ctrl Enter kita testing ya. Kita testing di sini. Saya buat nama saya Asti Febliza. Start. Kita coba, tadi jawabannya kalau nggak salah saya tuh ada 3 yang A ya. Saya jawabnya A semua ya. Dapat berapakah saya? Wah, dapat 60 nih. Anda belum tuntas. Belajar lagi ya. Oke, kita ulangi. Saya coba ya. Ini jawaban sebenarnya nih, dapat 100 nggak saya? C. Kemudian tadi yang nomor 2 itu apa ya? A ya. Nomor 3 itu A ya. Nomor 4 itu inti atom itu proton dan neutron. Inti atom memiliki muatan positif. Yeay, dapat 100. Demikianlah cara membuat latihan, membuat kuis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara sekalian. Ini silahkan diedit-edit lagi ya, biar tampilannya lebih cantik. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semangat belajar online bersama Asti Febliza Bobaf.